Halo teman-teman, kita bertemu kembali di channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai apakah perusahaan bisa menahan ijazah karyawannya. Nah, tema ini menjadi sangat menarik bagi saya karena memang banyak karyawan yang mengeluh ketika ijazahnya ditahan oleh perusahaannya. Dan banyak juga ketika misalnya seorang karyawan akan resign dari perusahaannya, dia harus menunggu waktu yang lama untuk kembali mendapatkan ijazah yang sudah ditahan selama beberapa waktu oleh perusahaannya. Dalam video ini, saya akan mencoba membahas kasus ini secara lebih komprehensif, baik itu dari sisi perusahaan, kemudian dari sisi si karyawan, dan juga dari sisi hukum maupun hak asasi manusia. Nah, saya berharap bahwa dengan pembahasan yang komprehensif ini, kita bisa membuat kesimpulan yang lebih baik, apakah memang perusahaan memiliki legalitas untuk menahan ijazah daripada karyawannya. Nah, kita coba masuk ke pembahasan yang pertama. Di pembahasan yang pertama kita akan mencoba mengkaji kira-kira apa alasan kenapa perusahaan harus menahan ijazah karyawannya. Di sini saya membuat dua alasan besar. Yang pertama adalah bahwa penahanan ijazah harus dilakukan oleh perusahaan sebagai jaminan agar karyawan yang bersangkutan patuh terhadap kontrak ataupun perjanjian kerja yang sudah disepakati sebelumnya. Pengingkaran perjanjian yang dilakukan oleh karyawan atau misalnya karyawan resign tiba-tiba dari sebuah perusahaan, itu akan sangat merugikan perusahaan yang bersangkutan. Kalau misalnya seseorang itu memiliki job desk tertentu atau memiliki keahlian tertentu, lalu tiba-tiba dia pindah tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kepada perusahaan yang bersangkutan, maka perusahaan yang bersangkutan itu bisa saja kelabakan untuk mencari pengganti daripada si A tersebut. Itu kalau misalnya ada yang memiliki keahlian ataupun portofolio yang sama. Kalau misalnya tidak ada, itu akan lebih berbahaya lagi. Kemudian yang kedua adalah tentu ketika seorang karyawan diterima di sebuah perusahaan, dia sudah dibekali dengan training, pelatihan, dibekali dengan ilmu pengetahuan terkait dengan job desk masing-masing. Maka kemudian akan sangat merugikan bagi sebuah perusahaan tidak bisa menikmati hasil yang maksimal dari karyawan yang bersangkutan. Oke, kemudian yang kedua yang menjadi alasan kenapa pengusaha ataupun perusahaan harus menahan ijazah karyawannya adalah sebagai jaminan jika karyawan itu melakukan kesalahan. Ya, menurut saya mungkin kalau misalnya kesalahannya besar, tentu akan sangat mudah bagi perusahaan untuk melibatkan penegak hukum. Tapi masalahnya kan kalau seorang karyawan itu melakukan kesalahan yang termasuk kecil ataupun sedang, sehingga akan sangat merepotkan bagi perusahaan harus berhubungan dengan aparat hukum hanya untuk menangani permasalahan seperti itu. Maka sebagai langkah efektifnya, ijazah ini akan dijadikan sebagai posisi tawar oleh perusahaan untuk memaksa si karyawan bertanggung jawab dengan kesalahannya tersebut. Lalu kalau memang demikian, apakah penahanan ijazah ini sudah diatur secara normatif di dalam hukum positif kita? Jawabannya adalah tidak. Karena kalau misalnya Anda baca di dalam KUHP, Anda baca dalam KUH Perdata, Anda baca dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, tak satu pun di situ ada klausul yang mengatur mengenai penahanan ijazah. Lalu kalau misalnya tidak ada, apa yang menjadi dasar bagi perusahaan untuk menahan ijazah karyawannya? Dasarnya adalah perjanjian kerja yang sudah ditandatangani oleh karyawan dengan perusahaan sebelum si karyawannya bekerja. Yang menarik untuk dikaji adalah apa sih yang dimaksud dengan perjanjian kerja itu? Lalu kemudian apakah penahanan ijazah itu sudah sesuai atau tidak dengan syarat sahnya sebuah perjanjian di dalam hukum perdata? Nah, kita mau
kaji satu persatu. Syarat sahnya sebuah perjanjian termasuk di dalamnya adalah perjanjian kerja menurut pasal 1320 KUH Perdata adalah dengan memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah adanya konsensus, kemudian yang kedua adanya kecakapan bertindak di dalam hukum untuk membuat sebuah perjanjian. Kemudian yang ketiga adalah mengenai suatu hal tertentu, dan yang keempat adalah suatu sebab yang halal. Saya akan mulai dari nomor yang 4. Bahwa sahnya sebuah perjanjian dalam hukum perdata, yaitu kalau perjanjian tersebut adalah suatu sebab yang halal. Jadi, suatu sebab yang halal ini adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum. Selanjutnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu hal tertentu, artinya harus ada objeknya. Nah, di sini tentu adalah adanya perjanjian kerja, objeknya adalah pekerjaan. Nah, memenuhi ya, nomor 4 dan nomor 3 itu memenuhi. Kemudian yang nomor 2 adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Nah, tentu Anda harus paham bahwa untuk membuat sebuah perjanjian maka harus ada kecakapan di dalam hukum. Kecakapan di dalam hukum perdata itu adalah kalau seseorang itu sudah mencapai usia 21 tahun. Atau kalau usianya belum mencapai 21 tahun, maka dia harus sudah atau pernah menikah. Lalu yang pertama, dan menurut saya ini adalah yang paling utama, yaitu adanya konsensus atau kesepakatan. Yang dimaksud dengan konsensus atau kesepakatan adalah kalau pihak pertama, yaitu pemberi kerja atau perusahaan, dan pihak kedua, yaitu penerima kerja atau karyawan, itu sudah sama-sama menyetujui klausul-klausula yang ada di dalam perjanjian tersebut. Termasuk salah satunya adalah penahanan ijazah. Pertanyaannya, apakah perjanjian tadi antara si karyawan dengan si pengusaha ada paksaan? Tentu kalau kita berbicara normatif tidak ada paksaan di sana. Karena perusahaan itu memiliki pilihan bahwa dia bisa memilih atau tidak. Si karyawan juga, si calon karyawan juga itu memiliki pilihan apakah dia akan menerima tawaran tersebut atau tidak. Apakah dia akan rela ijazahnya ditahan atau tidak. Karena masing-masing ada pilihan, karena masing-masing tidak ada paksaan tanda kutip, maka saya katakan sekali lagi, secara KUH Perdata bahwa penahanan ijazah itu legal. Tapi permasalahannya tidak selesai sampai di sana. Kalau misalnya kita kaji berdasarkan perspektif hak asasi manusia atau kita kaji berdasarkan undang-undang yang lain, maka Anda bisa melihat di dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, yaitu tentang hak asasi manusia. Di sana diatur bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya. Lalu kemudian Anda baca juga di dalam pasal 38 ayat 2 undang-undang yang sama, di sana dikatakan bahwa setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. Dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia ini dapat kita simpulkan bahwa memang menurut KUH Perdata bahwa perusahaan memiliki legalitas untuk menahan ijazah daripada karyawannya. Tapi di sisi lain, menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia bahwa karyawan itu memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang disukai ataupun mendapatkan pekerjaan yang lebih baik untuk meningkatkan taraf hidupnya. Penahanan ijazah yang dilakukan oleh perusahaan bisa dipastikan bahwa itu akan berimplikasi besar terhadap potensi ataupun kesempatannya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Karena bagaimanapun di era modern sekarang, di era dunia pendidikan saat ini, maka ijazah itu merupakan porsi yang paling menentukan di dalam keterpilihan seseorang di suatu pekerjaan yang lebih baik. Oleh karena itu,
Kalau memang perusahaan ingin mendapatkan jaminan supaya karyawan yang bersangkutan mematuhi kontrak kerjanya atau dia bertanggung jawab akan atas kesalahan-kesalahan yang dilakukannya, maka saya rasa bahwa penahanan ijazah itu bukan langkah yang tepat. Karena bagaimanapun masih ada solusi yang bisa dilakukan, misalnya di dalam perjanjian kerja itu bisa dibuat sanksi berupa denda. Kalau dia tidak mematuhi ataupun memenuhi kontraknya, maka dia diwajibkan untuk mengganti sisa daripada gaji ataupun upahnya. Bisa saja, tapi jangan dengan menahan ijazah. Makanya kemudian kalau ada teman-teman yang ijazahnya ditahan oleh perusahaannya, pasal 9 dan pasal 38 ini bisa menjadi pasal yang sangat menguatkan Anda. Tapi kemudian teman-teman, kita tidak bisa memungkiri bahwa karena saking terbatasnya lapangan pekerjaan, banyak orang yang harus gak apa-apalah ditahan ijazah. Ya, yang penting dapat kerja. Itu tidak bisa kita pungkiri. Makanya kemudian di bagian terakhir daripada pemaparan saya ini, ada 5 hal yang perlu Anda pahami, atau ada 5 hal yang perlu Anda tekankan supaya Anda tidak mengalami permasalahan yang besar atau mengalami kerumitan ketika Anda akan meminta ijazah Anda kembali dari perusahaan yang bersangkutan. Yang pertama adalah silakan dibaca dengan sangat teliti, dengan sangat baik poin-poin daripada perjanjian kerja tersebut di awal tadi ya, termasuk diantaranya mengenai yang namanya penahanan ijazah. Terus kemudian yang kedua adalah tanyakan kepada perusahaan yang bersangkutan, kira-kira apa alasannya kenapa harus menahan ijazah Anda. Ini kalau Anda berani ya. Kemudian yang ketiga, Anda berhak untuk setuju atau menolak penahanan ijazah ini. Tapi ya, yang namanya kita paling membutuhkan, tentu posisi tawar kita akan lebih rendah daripada si perusahaan. Kecuali misalnya kalau Anda yakin bahwa Anda sangat benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan yang Anda lamar. Itu beda lagi ceritanya. Tapi untuk mostly ataupun untuk sebagian besar kasus, bahwa yang paling membutuhkan itu adalah karyawan. Terus kemudian yang keempat adalah tanyakan di mana ijazah itu disimpan. Apakah di brankas, apakah dia di hanya loker, atau justru kemudian di bank. Silakan, karena bagaimanapun tempat penyimpanan itu akan berbanding lurus dengan keamanan ataupun keselamatan daripada ijazah Anda. Dan yang terakhir adalah minta berita acara penyerahan ijazah itu. Karena ketika misalnya ini mana tahu ada permasalahan di hari depan, maka berita acara itu akan menjadi bukti yang sangat menguatkan bagi Anda ketika bermasalah dengan hukum. Tanpa ini kemudian Anda akan berada dalam posisi yang sangat lemah ketika terjadi sengketa antara Anda dengan perusahaan. Jadi saya rasa begitu teman-teman. Kesimpulannya saya rasa bahwa ijazah kalau secara hak asasi manusia itu tidak bisa ditahan ya, karena bagaimanapun itu akan berimplikasi besar terhadap kesempatan Anda untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ataupun untuk meningkatkan taraf hidup Anda. Tapi yang namanya hal normatif itu tidak bisa selalu berbanding lurus dengan hal yang psikologis ya. Ketika kita lebih membutuhkan daripada orang lain, maka posisi tawar kita juga akan lebih rendah. Apalagi kemudian sudah dibarengi dengan adanya perjanjian kerja di mana Anda sudah membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa Anda sepakat dengan perjanjian kerja tersebut. Oke, saya rasa demikian teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih.